Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, my name is Sultan Al Barkah. You can call me Sultan. I'm from UIN Jakarta, Minority Management. Okay. In this opportunity, I want to explain about SI. Okay, SI. Definition of SI. An essay is generally a piece of writing that gives the author's own argument. Jadi intinya di dalam essay ini umumnya bagaimana caranya kita atau biasanya itu penulis dalam berargumen begitu. Essays are commonly used as literary criticism. Jadi berarti kritik gitu, literally secara literatur begitu. Terus political manifestos, learned arguments, observations of daily life, recollections, and reflections of the author. Itu berdasarkan Wikipedia. Nah, selanjutnya jenis-jenis esai. Nah, jadi teman-teman di sini juga harus tahu nih. Kan tadi kan pengertian esai berdasarkan Wikipedia. Nah, sekarang itu jenis-jenis esai. Nah, jenis-jenis esai itu ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 di sini. Nah, yang pertama itu ada esai deskriptif. Nah, esai deskriptif ini biasanya bertujuan menciptakan kesan tentang seseorang, tempat, atau benda. Nah, bentuk esai ini mencakup rincian nyata untuk membawa pembaca pada visualisasi dari sebuah subjek. Nah, rincian pendukung disajikan dalam urutan tertentu, kiri ke kanan, atas ke bawah, dekat ke jauh, arah jarum jam, dan lain-lain. Nah, pola pergerakan ini mencerminkan urutan rincian yang dirasakan melalui pengintaan. Nah, itu esai deskriptif. Nah, yang kedua itu esai ekspositori. Nah, esai ini menjelaskan subjek ke pembaca. Jadi biasanya itu dilengkapi dengan penjelasan tentang proses, membandingkan dua hal, identifikasi hubungan sebab akibat, menjelaskan dengan contoh, membagi dan mengklasifikasikan, atau mendefinisikan kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah esai naratif. Nah, esai naratif ini menggambarkan suatu ide dengan cara bertutur. Kejadian yang diceritakan biasanya disajikan sesuai urutan waktu. Nah, esai jenis ini mendeskripsikan pikiran atau pendapat dengan cara bertutur dan disajikan secara kronologis. Nah, selanjutnya adalah esai persuasif. Nah, esai persuasif ini berusaha mengubah perilaku pembaca atau memotivasi pembaca untuk ikut serta dalam suatu aksi atau tindakan. Nah, esai ini dapat menyatakan suatu emosi atau tampak emosional. Jadi rincian pendukung biasanya disajikan berdasarkan urutan kepentingannya. Selanjutnya adalah esai tajuk. Nah, esai jenis ini sangat familiar dijumpai oleh tim media cetak seperti surat kabar atau majalah. Nah, kita mengenalnya pula dengan sebutan tajuk rencana. Nah, esai tajuk ini memiliki satu fungsi khusus, yakni menggambarkan pandangan dan sikap media tersebut terhadap suatu topik atau isu yang sedang berkembang dalam masyarakat. Jadi bahasanya yang viral itu, nah di esai tajuk ini dibahas kayak gitu. Terus selanjutnya adalah esai cuplikan watak. Nah, jenis esai ini memperbolehkan seorang penulis menjabarkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada pembaca. Jadi melalui esai cuplikan watak ini, pembaca dapat mengetahui nih sikap penulis terhadap pribadi yang dibicarakan. Terus selanjutnya adalah esai kritik. Nah, esai kritik ini merupakan esai di mana penulis memfokuskan diri pada pembahasan mengenai seni seperti lukisan, tarian, teater, dan kesusastraan. Terus selanjutnya adalah esai reflektif. Nah, esai jenis ini ditulis secara formal dengan gaya bahasa yang cenderung lebih serius. Penulis mengungkapkan secara mendalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati dalam mengungkapkan topik penting yang berkaitan dengan hakikat manusia. Contohnya kayak kehidupan, kematian, politik, pendidikan, dan sebagainya. Nah, esai ini umumnya ditujukan kepada para cendekiawan. Nah, itulah yang termasuk jenis-jenis esai. Nah, next ke pembahasan selanjutnya adalah bagian esai. Nah, jadi dalam esai itu ada 3 bagian nih teman-teman. Yang pertama itu ada namanya introduction. Nah, di sini tuh kita juga bagaimana caranya kita membuat esai bagus gitu. How to create good essay. In this part, I'll share about bagian-bagian dari esai dalam bahasa Inggris. Nah, sebenarnya nggak jauh sih berbeda dengan esai yang ada dalam bahasa Indonesia. Tapi bedanya itu hanya di bagian terminologi dan penyampaian gagasan utamanya itu yang berbeda. Nah,
langsung aja kita ke bagian esai. Nah, yang pertama itu introduction. Nah, bagian introduction ini terletak pada paragraf pertama dari esai. Nah, disinilah kita akan meletakkan hook, terus thesis statement, sama leads. Nah, hook ini adalah kalimat pembuka dalam esai yang bertujuan untuk menarik perhatian pembaca, dan ini tidak mudah. Nah, dalam menulis esai ini kita harus memiliki prinsip bahwa writing and reading are supposed to be enjoyable, kayak gitu. Terus yang kedua adalah thesis statement. Nah, thesis statement ini mengandung opini atau tesis milik kita sendiri atau milik penulis esai tersebut, bisa juga ide dari keseluruhan esai. Terus yang ketiga adalah leads. Nah, yang leads ini kalimat-kalimat yang berisi topik dari masing-masing paragraf isi. Jadi kita memiliki 3 paragraf di bagian isi, maka kita akan memiliki 3 list. Nah, ini menjadikan preview pada pembaca agar mereka bisa mengetahui what is coming next in the essay, kayak gitu, in the essay. Nah, yang kedua adalah middle paragraph. Nah, ini adalah isi dari esai atau bagian pokok dari esai tersebut. Nah, jadi bagian ini kita sebagai penulis atau misalkan saya menulis esai, nah itu menjelaskan secara detail tentang tesis yang telah kita buat. Setiap paragraf dalam middle paragraph ini merujuk pada masing-masing leads yang dijelaskan tadi pada bagian pertama. Dan terakhir ada conclusion. Nah, ini paragraf terakhir dari esai. Nah, kalimat pertama dari conclusion ini berisi penegasan ulang atau tesis atau opini dari apa yang ada dalam introduction. Terus selanjutnya optional. Nah, restate your leads, remember, restate, not repeat. Nah, setelah itu tulis di pelajaran. Nah, terus kayak ada misalkan benefit apa sih yang bisa kita serap dari paragraf esai tersebut. Terus intinya bagian ini tuh kayak rangkuman singkat gitu dari keseluruhan paragraf yang dari awal introduction terus middle paragraph. Nah, yang mostly itu digunakan sebagai penegasan ulang dari tesis. Nah, kayak gitu. Terus juga perlu diingat juga nih teman-teman, dalam penulisan essay in English seperti di TOEFL, EGCSA, GAD, and others, hal yang paling penting untuk diperhatikan itu adalah kejelasan tesis dan penjelasannya, kerapian dan urutan bagian-bagian esai kayak tadi conclusion, middle paragraph, kayak tadi misalkan introduction, middle paragraph sama conclusion. Terus habis itu sama bahasa yang formal dan efektif, that is, yang itu yang harus diperhatikan benar-benar. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan yang ini. Jadi dalam introduction ini generally 10% of total word count. Nah, jadi di sini jelasan ada general statement about the topic, terus context, specific statement, purpose of the essay atau thesis statement. For example, it is the purpose of this essay to explore the advantage and disadvantage of, like that. Nah, terus yang kedua itu main body atau yang tadi saya jelaskan itu middle. Nah, itu firstly, before looking at, it is important to take on overview of. Nah, kayak gitu contohnya. Nah, di situ ngejelasin tentang topik sentence, examples to support claims with referencing, terus contrasting sentence, however, in contrast, nevertheless, terus habis itu concluding sentence, in sum, to sum up, in brief, in other words, in short. Nah, kayak gitu. Terus yang terakhir ada conclusion. Nah, ini generally 10% of total word count. Nah, ini to conclude in conclusion. Nah, di sini merecall the issues raised in the introduction, summarize the main points of the essay, come to clear conclusion without introduction any new topics or ideas, kayak gitu. Nah, terus bagaimana sih caranya kita merencanakan scientific essay? Jadi, how can I plan scientific essay? Nah, your whole essay should fit together to answer the question. The first, your introduction sets your essay in context, preparing people to read and understand the text. Terus, the main body leads people logically step by step toward each point in your answer. Your conclusion pulls them together and sums up the most important things in your answer. Terus, reference should give full details of all the sources you refer to in your statement, like that. Terus introduction. Nah, introduction ini you should include general statement about the topic, context, specific statement, the purpose of the essay or thesis statement, which should include your main points. For example, it is the purpose of the essay to explore. Nah, main body, each developing paragraph should have topic sentence, examples to support claims, referencing, contrasting sentence kayak however, nevertheless, dan concluding sentence kayak to sum up, in brief. Nah, like that. The last conclusion.
The conclusion should recall the issues raised in the introduction to summarize the main points of the essay, and last come to clear and logical conclusion without introduction any no ideas. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Aku liqouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.